Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait timeline rencana pembukaan seleksi CSN tahun 2022 yaitu P3K 2022. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali bagi Bapak Ibu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru terkait pembukaan seleksi P3K tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022. Ini dirilis oleh Kemenpan RB. Nah, kita lihat di sini ada kegiatan terkait seleksi CSN tahun 2022 termasuk P3K. Nah, di sini ada timelinenya Bapak Ibu. Kita lihat yang pertama, ini penetapan keputusan Menteri tentang kebutuhan ASN nasional tahun 2022. Ini sudah dilaksanakan pada bulan Juni. Bulan Juni minggu ketiga. Dan juga coaching klinik usulan kebutuhan guru tahun 2022 di instansi daerah. Nah, ini juga sudah Bapak Ibu. Ini sampai dengan Juli, minggu kedua Juli. Kemudian pembukaan pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 melalui aplikasi e-formasi untuk instansi daerah. Nah, jadi ini pengusulan Bapak Ibu, pembukaan kembali pengusulan formasi kebutuhan ASN di tahun 2022 untuk seluruh instansi daerah. Kemudian selanjutnya yaitu rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022. Ini dijadwalkan bulan Agustus minggu keempat. Nah, jadi untuk naskah soal ini sudah rampung Bapak Ibu. Jadi Panselnas siap kawal tiap tahapannya. Kemudian selanjutnya yaitu rakor pengadaan ASN tahun 2022, yaitu penyerahan Kepmen tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah. Kemudian selanjutnya yaitu pembukaan pendaftaran seleksi CASN. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu jadwal penetapan kebutuhan ASN, yaitu direncanakan di bulan September minggu ketiga sampai dengan minggu keempat. Nah, ini rencana Bapak Ibu, rencana pembukaan seleksi CASN. Ini kemungkinan untuk P3K Bapak Ibu, karena di tahun 2022 ini tidak ada seleksi CPNS. Seluruhnya dialihkan ke P3K. Baik itu tenaga kesehatan, guru, teknis, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, untuk rakor transfer naskah soal ini sudah diterima Bapak Ibu, sudah rampung. Nah, di sini sudah dirilis langsung di website resmi Kemenpan RB. Nah, ini dia Bapak Ibu, naskah soal seleksi kompetensi P3K rampung. Panselnas siap kawal tiap tahapannya. Serah terima berita acara naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara P3K dari Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti kepada Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan RB Alek Deni di Jakarta Senin 29 Agustus. Nah, jadi ini sesuai Bapak Ibu, sesuai dengan timeline rencana penetapan kebutuhan ASN tahun 2022, yaitu rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 ini dijadwalkan minggu keempat bulan Agustus. Nah, jadi sesuai Bapak Ibu, sesuai dengan timeline ini, yaitu tanggal 29, yaitu minggu keempat bulan Agustus. Nah, kita langsung saja baca Bapak Ibu. Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas Pengadaan Aparatur Sipil Negara ASN tahun 2022 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, jadi ini untuk naskah soal bagi pelamar umum. Nah, jadi pelamar umum Bapak Ibu, karena pelamar umum ini menggunakan seleksi CAT. Dan untuk pelamar prioritas, terutama prioritas 1, ini nantinya dilakukan pengangkatan ataupun penempatan sesuai dengan formasi yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi seperti itu. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan penyerahan naskah soal seleksi kompetensi teknis jabatan fungsional dosen. Naskah soal diterima secara simbolis Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, yaitu Alek Deni, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Suharti di Jakarta Senin 29 Agustus. Dalam hal ini, Kemendikbudristek tidak hanya bertindak sebagai bagian Panselnas, tetapi juga sebagai instansi pembina jabatan fungsional dosen. Alek yang mewakili Panselnas mengungkapkan di dalam pengadaan ASN, Panselnas selalu berkontemplasi demi perbaikan pengadaan ASN dan transformasi SDM aparatur secara menyeluruh.
Panselnas terbuka terhadap berbagai masukan agar transformasi SDM aparatur ini tidak dicederai oleh kejadian yang tidak diharapkan, ujar Alek. Naskah soal yang telah diserahkan akan digunakan dalam seleksi kompetensi P3K tahun 2022. Nah, jadi untuk tahun 2022 ini tidak ada seleksi CPNS, semuanya seleksi P3K. Seleksi kompetensi ini dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan calon pelamar. Nah, jadi untuk standar kompetensi ini disesuaikan Bapak Ibu, disesuaikan dengan jabatan si calon pelamar. Naskah soal diserahkan dalam bentuk dokumen digital transkripsi untuk mencegah kebocoran data. Hal ini juga demi menjamin transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapannya. Tim Panselnas yang terdiri dari Kementerian Pan-RB, BSSN, BPKP, BRIN, dan BKN ikut terlibat dalam pengawasan dan pengamatan kegiatan penyusunan dan transfer naskah soal seleksi P3K. Alek yang merupakan sekretaris tim pengarah Panselnas pengadaan CSN 2022 menyampaikan apresiasinya kepada Kemendikbudristek yang telah mengoordinasikan penyusunan naskah soal seleksi kompetensi dan wawancara P3K serta naskah soal seleksi kompetensi teknis P3K untuk jabatan fungsional dosen dengan baik. Panselnas diharapkan dapat tetap solid dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan soal sejak diterima, ditransfer dari server Kemendikbudristek ke server BKN, dan sampai dengan digunakan untuk proses seleksi nantinya. Mari kita kawal, kelola serta manfaatkan dengan baik dan bertanggung jawab agar seluruh proses seleksi bisa berjalan dengan lancar, tandas Alek. Naskah soal seleksi kompetensi P3K dan P3K jabatan fungsional dosen yang disusun merupakan hasil evaluasi secara detail dan pelaksanaan seleksi tahun sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih tidak berbeda jauh Bapak Ibu, tidak berbeda jauh terkait kisi-kisi yang nantinya akan diujikan dalam seleksi P3K. Evaluasi yang dimaksud mulai dari tingkat kesulitan soal. Nah, jadi mulai dari tingkat kesulitan soal hingga distribusi aneka ragam dimensi sehingga dirumuskan penyesuaian. Kita memastikan soal-soal yang disusun benar-benar dikonstruksi secara lebih baik untuk penjaminan mutu, jelas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti. Semoga apa yang sudah disiapkan ini bisa membantu berkontribusi lebih baik dan menyiapkan SDM di Indonesia. Kita semua berharap ASN di Indonesia tidak hanya menjadi pegawai negara, tetapi juga mampu menjadi agen pembaharu dan corong dari pemerintah, Pukas Suharti. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu informasi terbaru terkait rencana pembukaan seleksi CSN tahun 2022 termasuk P3K. Nah, jadi ini naskah soal sudah diterima Bapak Ibu, sudah diterima oleh Kemenpan RB yang mana nantinya akan dilakukan seleksi terutama bagi pelamar umum untuk guru. Jadi seperti itu. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.